Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran dan pelaksanaan yang saya buat demi memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pemahaman peserta didik. Nah, yang pertama saya akan menceritakan kenapa RPP ini saya buat. RPP ini saya buat berdasarkan hasil observasi dan evaluasi dari RPP siklus 2 yang saya buat sebelumnya. Nah, berdasarkan refleksi kelengkapan dari RPP dan proses pembelajaran pada siklus 2 yang saya lakukan di kelas 2C, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran secara keseluruhan sudah lebih bagus dari siklus sebelumnya. Lalu yang kedua, sudah memperhatikan peserta didik yang ABK dengan memberikan lembar kerja peserta didik yang berbeda dari siswa yang lainnya. Namun di sini saya masih perlu melakukan pendampingan lebih bagi siswa yang ABK. Lalu yang ketiga, kurang terlalu dalam pada saat menyimpulkan materi itu saya kurang terlalu dalam. Lalu yang keempat, pada saat pembagian kelompok itu membutuhkan waktu yang lama karena banyak peserta didik yang saya tidak mau dengan si A, saya tidak mau dengan si B. Jadi saat pembagian kelompok itu memakan waktu yang terlalu banyak. Lalu yang kelima, anggota setiap kelompok itu terlalu banyak, jadi membuat suasana kelas tidak kondusif. Lalu yang keenam, belum memperhatikan alokasi waktu dalam pembelajaran tersebut. Lalu yang ketujuh, saya di sini belum pada siklus sebelumnya saya belum memberikan materi tentang pengayaan dan remedial. Lalu soal evaluasi belum saya berikan kunci jawaban. Lalu penilaian sikap dan keterampilan di sini belum terlihat pada saat saya menilainya. Dari refleksi yang sudah saya tuliskan, saya berniat untuk memperbaiki rancangan dan proses pembelajaran yang akan saya lakukan selanjutnya. Nah, pada siklus 3 ini saya praktek mengajar terbimbing di kelas 5C. Sebelum mengajar, hal yang saya lakukan adalah observasi kelas terlebih dahulu. Pada saat saya observasi kelas 5C sedang melakukan pembelajaran bahasa Indonesia. Saya amati di sana, peserta didik kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia tersebut. Mungkin karena faktor teks bacaan terlalu panjang, jadi mereka seperti malas dalam mencermatinya. Nah, pada saat saya observasi, guru sudah memberikan ice breaking untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya aktif pada saat ice breaking saja. Pada saat masuk pembelajaran, mereka seperti tidak antusias lagi. Nah, selain itu adalah masalah lain juga. Dalam kelas itu ada peserta didik yang sangat dominan. Dominannya dalam hal ini adalah ketika pada saat dia diberikan tugas kepada guru, dia selalu memprotesnya dan teriak-teriak untuk menolak mengerjakan tugas dari guru. Nah, berdasarkan hasil dari observasi yang yang pembelajaran bahasa Indonesia yang saya amati kemarin, saya akan membuat pembelajaran di mana akan lebih memperhatikan karakteristik peserta didik. Karena saya lihat di sini siswa kelas 5C itu sebenarnya anak-anaknya sangat aktif. Nah, di sini tugas kita sebagai guru untuk terus membuat mereka bisa aktif dan fokus pada pembelajaran yang kita lakukan. Nah, pembelajaran yang saya lakukan ini adalah dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan masalah atau materi bagaimana cara menentukan peristiwa penting pada teks non-fiksi. Nah, dalam pembelajaran ini saya membuat sebuah media yang bernama Live the Flipbook, di mana teks bacaan itu saya buat menarik, ada seperti buku media besar. Lalu ketika anak membuka itu, anak harus membuka teksnya terlebih dahulu. Jadi tujuan saya adalah membuat anak itu tertarik dan penasaran untuk membaca teks apa yang akan mereka buka di sini. Nah, pada media ini saya gunakan sebagai teks non-fiksi di mana materi itu tertuliskan. Nah, nanti akan saya tampilkan media itu seperti apa. Jawab berpendapat, ini gambar apa? Ya, hujan dan banjir.
Oke, apa lagi? Fakta-fakta apa yang pernyataan yang sesuai dengan gambar ini? Kevin seberapa tsunami? Apakah itu tsunami? Apa sudah sana Rachel? Mobil jadi karena apa? Karena banjir. Oke, apa lagi? Apa? Angin kencang. Bisa ya dilihat? Angin kencang bisa dilihat dari apa ya? Oh iya, oke, apa lagi? Hujan badai. Bisa dilihat dari apanya itu? Oke. Nah, selanjutnya ternyata dari gambar ini kita bisa menyimpulkan beberapa pernyataan yang sesuai dengan gambar ini. Ya, dilihat dari yang pertama tadi ada hujan badai, terus ada apa lagi? Angin, lalu ada angin kencang. Ya, ini kita bisa menyampaikan itu karena sesuai dengan gambar ini ya. Jadi kejadian ini benar-benar sesuai dengan gambar yang kita lihat. Nah, selanjutnya nanti kita di sini punya lembar kerja, di mana nanti kalian masing-masing harus mengerjakan secara individu. Ya, lembar kerja ini bisa Semarang, Jawa Tengah. Video rekaman warga menunjukkan saat air limbah menerjang kompleks perumahan di Narmas akibat meluapnya tanggul Sungai Babor. Warga sangat terkejut karena air banjir naik dengan sangat cepat. Untuk menyelamatkan diri dari genangan banjir. Akibatnya warga tidak sempat. APD yang kalian buat itu kan pertanyaan yang Bu Intan tuliskan di situ masih pertanyaan lalu kalian jawab, pertanyaan lalu kalian jawab. Nah, sekarang kita akan ubah bentuk itu ke dalam peta pikiran. Ada yang tahu peta pikiran itu apa? Apa? Angkat tangan. Nah, yang lain. Ya, apa? Nah, kita jelaskan. Gimana? Oke, metode bencana kreatif boleh. Apalagi ada yang mau berpendapat. Nah, sekarang coba kita mau tanya. Berdasarkan NKPD yang kalian buat, soal nomor 1, di mana lokasi terjadinya banjir? Di perumahan di Narmas, Semarang, Jawa Tengah. Terjadinya banjir. Kevin, Yang menyebabkan terjadinya banjir adalah akibat di mana lokasi yang digunakan warga untuk mengungsi? Itu ya, itu semua boleh. lokasi yang digunakan sebagai tempat pengungsian warga adalah masjid dan rumah lainnya. Masjid dan rumah warga lainnya. Oke. Buku satu kelompok nanti dapat 1. Di mana di buku ini ada teks bacaan. Ya, teks bacaannya dibuka dulu. Ya, urut 1, 2, 3, dan 4. Ya, di mana nanti tugas kelompok adalah kalian diminta menggarisbawahi yang merupakan jawaban dari pertanyaan. Pertanyaannya di mana? Pertanyaannya ada di amplop ini. Silahkan nanti dibuka. Dan pertanyaan ini nanti ditempel di peta pikiran. Lalu bawahnya jawabannya. Jadi di atasnya. Ya, di atasnya seperti ini. Ditempel, lalu bawahnya jawabannya. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Oke, coba Bu Intan ulang. Yang pertama tugas kalian apa? Membaca. Membaca. Setelah membaca, menggarisbawahi berdasarkan
jawaban dari pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan diapakan? Digambar. Setelah itu ditulis jawabannya di bawah. Oke, terima kasih. Semua sudah fokus untuk mendengarkan tadi yang kita jelaskan. Nah, nanti satu kelompok satu. Setelah itu nanti kalian presentasi. Nah, tapi ketika ada teman presentasi, misalnya kelompok 1 presentasi, kelompok 2 harus memberikan tanggapan. Gitu. Harus kelompok 2, yang penting ada kelompok yang menanggapi. Itu paham? Oke. Lingkungan ya, Bu? Ya, berkaitan dengan lingkungan sama kelompoknya. Ini soal gimana cara mengadaptasi. Kelompok lain perhatikan. Kelompoknya Kristo. Oh ya, boleh dulu. Yuk, mulai kelompoknya Kristo. Halo teman-teman, selamat pagi. Kami di sini akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan kita. Sebelum itu, kita perkenalan dulu. Halo, nama aku Kristo. Halo, Kristo. Nama aku Talisa. Nama dia. Oke, kita mulai. Nah, di sini ada pertanyaan. Di mana lokasi yang kesulitan mendapatkan air bersih? Nah, pertanyaan kedua. Apa yang dilakukan oleh para BPBD Kabupaten Jepara untuk menanggulangi masalah tersebut meskipun belum masih pihaknya sudah mengajukan pembuatan sumur bor ke BNPB. Oke. Oke, ayo jawab dulu. Ada yang mau menanggapi? Ini dulu. Suara keras sama bacanya juga masih kurang. Bacanya tuh baca. Pembelajaran hari ini yang sulit, ada yang sulit nggak? Dari pembelajaran hari ini kita dapat apa?
belajar tentang siklus air. Ya, oke, begitu dari Bu Intan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Apa yang terjadi setelah saya membuat rancangan dan mempraktekannya. Dari hasil rancangan dan hasil mempraktikkan RPP yang saya buat, saya berhasil membuat peserta didik aktif dan fokus pada pembelajaran yang saya lakukan. Peserta didik yang pada saat saya observasi saya katakan dia dominan, selalu menolak tugas dari guru, pada saat pembelajaran saya berikan tugas kepada dia untuk menjadi ketua kelompok, agar dia bertanggung jawab lebih akan tugas dan anggota kelompoknya. Nah, selanjutnya media yang saya gunakan kemarin ternyata menarik perhatian siswa. Bahkan dalam satu kelompok itu mereka berebutan untuk bergantian membaca buku tersebut, karena memang satu kelompok itu hanya saya berikan satu media saja. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran saya berhasil memperbaiki refleksi pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran secara keseluruhan sudah lebih bagus dari siklus sebelumnya. Saat pembelajaran selesai, saya sudah menyimpulkan materi dengan dalam bersama siswa-siswa. Pembagian kelompok sudah sangat saya lakukan secara cepat karena sudah menjadi kesepakatan bersama peserta didik. Lalu saat pembagian mereka langsung mengkondisikan diri mereka masing-masing. Lalu alokasi waktu berjalan sesuai dengan rancangan yang saya buat. Selanjutnya, dalam RPP yang saya buat sudah terdapat materi pengayaan dan remedial yang lengkap. Lalu soal evaluasi dan LKPD sudah saya berikan kunci jawaban juga. Nah, di sini penilaian sikap dan keterampilan sudah tampak di bagian mana saya menilai anak peserta didik. Nah, refleksi dari pembelajaran yang saya lakukan adalah saya akan lebih memperhatikan gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Karena tentunya mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Lalu pada saat saya melakukan pembelajaran, lebih baik terus membuat pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Selain itu saya juga harus selalu berinovasi dalam pembuatan media, karena media yang konkret dan menarik ternyata dapat menarik perhatian peserta didik. Lalu refleksi lain adalah kegiatan literasi. Saya lebih akan terampil dalam membuatnya. Jadi tidak hanya sekedar membaca teks bacaan dongeng, bisa saja peserta didik itu diberikan kelompok, lalu di situ mereka bercerita dalam kelompok-kelompok kecil. Sekian penjelasan dari video mengenai rancangan pembelajaran dan pelaksanaan yang saya buat, yang menurut saya adalah pembelajaran yang terbaik dari siklus-siklus sebelumnya. Terima kasih.